Halo semua, perkenalkan nama saya Irena Elsa Rizky dengan NIM C141900024. Di video kali ini saya akan mereview materi praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik dari minggu kedua sampai dengan minggu ke-11. Selamat menyaksikan! Perbedaan antara ikan jantan dan ikan betina dapat kita bedakan dengan melihat ciri seksual primer dan ciri seksual sekundernya. Bagian organ pada ikan yang memiliki hubungan langsung dengan proses reproduksi merupakan ciri dari seksual primer ikan tersebut. Ikan jantan mempunyai ciri seksual primer yaitu testis dan ikan betina yaitu ovarium. Sedangkan ciri seksual sekunder dapat kita amati atau kita bedakan dengan cara melihat morfologi, warna tubuh, dan juga bentuk tubuh ikan tersebut. Berikut merupakan ciri seksual primer pada ikan mas jantan yang ditandai ketika kita menekan atau menstripping perut ikan mas tersebut. Ikan tersebut mengeluarkan cairan berwarna putih atau sperma. Ikan nila ini merupakan ikan nila jantan dikarenakan ketika kita melihat ciri seksual primer yang dilihat dari lubang urogenitalnya, ikan ini memiliki testis atau alat kelamin jantan. Selain itu, ketika kita tekan perut ikan nila tersebut akan mengeluarkan cairan sperma. Menurut Nurlina dan Zulfikar tahun 2016, pada ikan hias misalnya ikan gapi, ciri seksual sekunder pada ikan jantan biasanya lebih mudah dikenali karena memiliki warna yang lebih cerah dan sirip ekor yang lebih lebar dibandingkan ikan betinanya. Menurut fungsi organ reproduksinya, ikan tergolong ke dalam dua jenis, yaitu ikan jantan dan ikan betina. Untuk mengetahui sistem organ reproduksi ikan tersebut, kita perlu membedah ikan tersebut terlebih dahulu. Berikut merupakan contoh pembedahan pada ikan lele dan ikan nila. Proses pembedahan dimulai dengan memotong tubuh ikan dari bagian anus naik ke atas hingga bagian sirip dada atau pektoral. Pada pembedahan ikan nila didapati bahwa terdapat gonad jantan berupa testis, sedangkan pada ikan lele gonad yang ditemukan berupa sel telur atau ovarium. Ikan memiliki kelenjar organ reproduksi yang disebut dengan gonad. Menurut Persada et al. Tahun 2016, baik pada ikan jantan maupun ikan betina, TKG digolongkan ke dalam 5 bagian. TKG ini menunjukkan semakin tinggi tingkat TKG-nya, maka semakin matang gonad ikan tersebut. Gonad ikan nila terdapat pada TKG 2 di mana dalam tahap maturing yang membentuk kantung kritoplasma. Sedangkan pada ikan lele dalam TKG 5 di mana gonad sudah matang dan mengisi penuh perut ikan lele. Diameter telur merupakan ukuran panjang dari sebuah telur. Semakin besar gonad pada ikan, maka ukuran diameter telurnya juga akan semakin besar. Fekunditas merupakan banyaknya telur yang matang di dalam ovari sebelum proses pemijahan. Biasanya fekunditas berada pada TKG keempat. Faktor yang mempengaruhi nilai fekunditas antara lain adalah ukuran tubuh ikan, umur ikan, kondisi lingkungan, serta ukuran diameter telur ikan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi ukuran diameter telur pada ikan adalah perubahan lingkungan, genetik, dan pengaruh dari penangkapan. HSI merupakan hepatosomatic index, sedangkan GSI merupakan gonadosomatic index. Nilai HSI dan GSI ini digunakan untuk mengetahui pola pemijahan ikan dan sebagai indikator kualitas lingkungan. Untuk menghitung nilai HSI dan GSI, kita perlu melakukan penimbangan bobot ikan terlebih dahulu. Berikut merupakan nilai HSI pada ikan lele, di mana HSI merupakan berat hati dibagi dengan total berat tubuh dikali 100. Berat hati ikan lele adalah 10,5 gram dibagi dengan berat tubuh ikan lele yaitu 136 gram dikali 100 yaitu 7,72%. Sedangkan untuk GSI pada ikan lele yaitu dihitung dengan berat gonad dibagi dengan total berat tubuh ikan dikali dengan 100. Berat gonad ikan lele yaitu 11,0,7 gram dibagi dengan 136 gram dikali 100. Nilai GSI-nya yaitu 8,13%. Induksi hormon dapat menggunakan induksi hormon buatan atau sintetis dan juga dengan teknik hipofisa. Cara induksi hormon yaitu ambil hormon kemudian kita suntikan ke bagian intermuskular atau otot. Untuk penyuntikannya diarahkan 45 derajat agar jarum mudah masuk. Setelah jarum masuk, pijit perlahan agar cairan hormon tidak keluar dari tubuh ikan. Pada praktikum ini digunakan benih ikan nila berumur 7 hari yang diuji dengan perendaman dan secara oral atau melalui pakan dengan bahan kimia yaitu 17 MT atau metil testosteron dengan lama waktu perendaman 8 sampai dengan 10 jam. Pemberian pakan yang digunakan merupakan pakan halus seperti dedak dengan dosis 50 mg per kilogram pakan. Pengamatan ini dilakukan selama 42 hari pemeliharaan.
Asetokarmin merupakan sebuah uji yang dilakukan untuk mengetahui jenis kelamin suatu ikan yang belum terlihat dari ciri seksual sekundernya. Uji ini dilakukan dengan cara mengamati gonad ikan tersebut dengan teknik pembedahan. Teknik pembedahan pada benih ikan nila ini dilakukan dengan cara memotong insang pada bagian linera lateralis mengikuti garis dan menuju ke arah bawah. Kemudian, ambil bagian gonadnya dan diletakkan ke dalam kaca preparat. Gonad ikan kemudian dicacah halus agar mudah diamati menggunakan mikroskop. Kemudian setelah gonadnya halus ditetesi 2-3 tetes asetokarmin dan ditutup rapat menggunakan cover glass. Hasil pengamatan dalam mikroskop pada benih ikan nila yang saya amati menunjukkan bahwa ikan nila tersebut berkelamin jantan. Hal ini sesuai dengan penelitian menurut Bagawati et al. Tahun 2017 yang menyatakan bahwa sel bakal sperma berupa titik-titik kecil, sedangkan sel bakal telur tampak berbentuk bulatan besar dan bagian intinya berada di tengah dengan warna lebih pucat dengan dikelilingi sitoplasma yang berwarna lebih jelas. Toksisitas akibat pencemaran limbah bahan kimia yang masuk ke dalam perairan dapat menimbulkan permasalahan yang serius terhadap ikan yang hidup di dalamnya. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam penelitian lebih lanjut terkait toksisitas pada biota akuatik dapat dilakukan dengan metode bioassay. Dalam teknik bioassay biasanya menggunakan darah sebagai indikator pencemarannya. Cara mengambil darah pada ikan yaitu dengan menusukkan jarum suntik ke dalam pembuluh darah ikan pada bagian linea lateralis di dekat sirip ekor. Tusukkan jarum suntik sampai dirasa jarum sudah menembus pembuluh darah. Kemudian tarik dan ambil darah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Teknik pengawatan sperma merupakan teknik pengenceran dan penyimpanan sperma dalam suhu dingin untuk mempertahankan kualitas sperma dengan didukung bahan yang dapat mempertahankan kehidupan dan mengurangi aktivitas dari spermatozoa. Penambahan bahan pengencer dalam teknik preservasi digunakan agar dapat membantu mempertahankan fungsi fisiologis serta kualitas spermatozoa selama masa preparasi. Biasanya bahan pengencer yang digunakan adalah NaCl. Namun ada bahan pengencer lain yang biasa digunakan seperti air kelapa dan juga madu. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan video ini. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.